Nah, posisi gue sebenarnya sama Jokowi sama. Sama-sama bukan KTP Jakarta. Nah, itu dia. menarik tuh. Tapi tugas Pak Jokowi ini apa gitu? Nggak, maksudnya gini loh, yang gue bingung ya kadang ya. Jadi buat Pak Jokowi juga nggak usah khawatir, kalau ada apa-apa bisa lapor Mas Wapres. Enak kopinya. Pahit. Ngopi-ngopi. Iya. Ini dari mana? Biasa. Cawe-cawe gitu. Terus kok juga. Muter-muter dulu kita. Iya, mantau dulu. Siapa yang minta didukung Tapi emang gitu. karena musim hujan tuh enaknya emang sambil ngopi. Iya, ngopi ya. Tapi musim hujan ngopinya malam-malam. Wah. Ada tuh semalam tuh. Oh ada ya? Iya, sekaligus Semalam banget ya? ngumpulin benar. Ada kegiatan lah. Kemarin deklarasi dukungan terhadap salah satu paslon ya. Oke. Di DKI Jakarta. Jakarta. Mendukung 01. Siapa lagi kalau bukan Siapa nih? ya kalau orang netizen menyebutnya itu dengan sebutan presiden terbaik katanya begitu lah. Presiden terbaik kata netizen. Iya, dan baik. Ya. Kemarin dukungan kan. Dia ngasih Itu dukungan, menarik. ngasih dukungan karena yang kayak kata Pak Jokowi ya, Pak Jokowi kenapa memilih Ridwan Kamil katanya rekam jejak sih. Rekam jejak ya. Padahal ya terserah netizen lah nanti memilihnya kayak Iya, gimana kan. betul. Karena rekam jejak itu kan banyak juga tuh. Iya, tolak ukurnya susah sih. Nah. Karena dari tiga pasangan calon di Jakarta ya, itu rekam jejaknya orang publik semua, pelayanan publik semua nih. Mungkin cuma Pak Darmakun aja nih yang harus memompa lagi nih. Rekam Tapi jejak. Pak Darmakun Iya, kan oh ya. BSSN. Tapi lo harus tahu kalau gue nggak akan ikut Jokowi Nah, kenapa? karena gue bukan KTP Jakarta. Sama dong. Berarti Karena itu dia makanya kalau dia bilang kita harus ngikut Jokowi. Nggak bisa. Iya, Bukan nggak bisa karena kenapa ya KTP gue KTP Depok ya. Gitu. Tapi menurut lo gimmick-gimmick yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini bisa berdampak nggak buat pemilih pemula lah? Karena kan itu tongkrongan baru ya di Jakarta kan emang kafenya itu emang lagi hits. di mana sih tuh? Daerah mana? Daerah Banyak sih. Putih. Dia banyak. Oh, iya, Dia banyak. Ada Brandnya dia itu menyebar di berbagai daerah. Tapi yang kemarin dikunjungin itu tempat deklarasi itu adalah di Daerah Cempaka Cempaka Putih. Putih. Itu biasanya jadi spot untuk anak-anak hits Jakarta, Iya. nongkrong, ngopi di situ, buat joget-joget ya ala-ala lah. Mereka juga joget berdua kemarin. Enggak, karena kita nggak ada lagu khasnya gitu. Nggak ada lagu khasnya. Itu Nggak. sih menarik sih itu. Iya. Karena kan kafe ini emang trennya itu ketika pasca COVID, pasca iya. orang lagi suntuk-suntuknya pengen nongkrong, udah nggak ada PPSB gitu kan, jadi meledak lah itu kafe. Iya. Dan ya itu tadi mungkin vibe positifnya sih kayak si Pak Jokowi itu ngajak ini politik Dibuat yang gembira gitu. yang gembira, kemudian di mana slogannya siapa ya? kumpul-kumpul. Politik yang gembira. Ya mereka kan satu kamar ya, satu kamar politik Iya. mereka itu udah menjadi barang jualan yang sering digembar oleh mereka. Tapi gimana tuh? Statement lu tadi yang bilang ini ada cawe-cawe nih. Emang kenapa? Ya bagi gue sebenarnya cukup menarik melihat pertarungan di Jakarta ini secara Iya, politik. iya. Selain kemarin dia udah deklarasi dukung salah satu paslon di Jateng, Iya. Pak Lutfi sama ya Tas Yasin, sekarang di Jakarta dia mencoba gitu loh. Nah, posisi gue sebenarnya sama Jokowi sama. Sama-sama bukan KTP Jakarta. Nah, itu dia. menarik tuh. Tapi sama-sama ingin ya preferensi politik masing-masing kan bisa lah, bebas ya. Yes. Lu mau dukung ke siapa itu terserah. Cuman yang menarik adalah ketika posisi Jokowi saat ini adalah bukan lagi menjadi presiden, juga tidak memiliki partai politik, tapi tidak juga memiliki hubungan darah dengan 01, 02, 03, tapi melihat adanya semacam pertarungan antara Sosok. dulu yang istilahnya itu kalau dalam tongkrongan, bukan tongkrongan sih, ada istilahnya kayak gini loh, banteng versus celeng. Iya. Yang disebut dengan celeng ini. Nah sekarang ini kayak ada pertarungan semakin mengental nih antara kelompok PDI Perjuangan melawan kelompoknya Jokowi. Langsung gitu ya, head to head kayak gitu. Terlebih posisi RK saat ini kan melalui survei, di beberapa survei juga itu semakin merosot ya. Semakin merosot elektabilitasnya. Cuma kan
tipis. Iya, Ya. tipis. Nah, makanya itu kemudian Jokowi perlu turun tangan nih, turun gunung untuk menaikkan kembali elektabilitasnya si RK. Karena cukup menarik ya ketika RK didukung oleh Jokowi, didukung oleh kelompok Kim Plus. Tapi di sisi lain untuk Logos Jakarta Pramono Anung dan juga Bang Dul itu didukung oleh mantan gubernur Jakarta seperti Foke, Pak Sutioso, juga termasuk Ahok. Dan yang terbaru adalah dukungan langsung dari Anies Baswedan gitu loh. Mereka udah ngopi-ngopi juga. Jadi cuma Pak Jokowi aja nih mantan gubernur DKI yang nggak Iya, jadi ada apa nih? Nah, itu dia yang menarik sebenarnya adalah pertarungan antara Jokowi dan non Jokowi atau PDI dengan non PDI. Iya, betul. Itu menarik sebenarnya kalau yang gue lihat. Tapi tugas Pak Jokowi ini apa gitu? Nggak, maksudnya gini loh yang gue bingung ya kadang ya. Terutama Pak Jokowi pada saat ini ya. Tugasnya tuh sebagai apa gitu loh. Loh, sekarang dia tampil di publik menyatakan mendukung. Sementara di satu sisi dia bilang adalah mantan presiden. Mantan presiden yang menjadi warga biasa kan. Nah, kenapa nggak kita aja gitu loh yang ngedeklarasiin? Kan bisa-bisa aja. Ya udah tahu. Ya nggak tahu kok tanya saya. Ya padahal kalau kita lihat itu tadi ya soal cawe-cawe nih. Emang yang ini jadi edukasi juga nih buat kita nih bahwa negara kita tuh lagi krisis negarawan. Yes. Ya kan? Krisis negarawan. Entah itu mau dia ketua umum partai ataupun dia mantan presiden juga kan. Nah ternyata dalam konteks kayak gini kita sebetulnya juga ingin sebetulnya melihat Pak Jokowi ini benar-benar Sebagai bapak bangsa ya. purna baktinya itu ya sebagai bapak bangsa. Nah makanya kenapa itu tadi beliaunya juga bukan KTP Jakarta, walaupun beliau juga pernah punya jasa 2 tahun ya sebagai gubernur di Jakarta, tapi soalnya yang dibawa bukan sebagai mantan gubernurnya nih. Ya walaupun ada spill misalnya kayak dia bilang kan pembangunan LRT, MRT gitu kan, itu di zaman dia gitu kan. Tapi ada dia beberapa kali sempat bahas itu. Tapi kan di beberapa juga yang di caption oleh Ridwan Kamil itu seolah-olah jasanya Pak Jokowi ini lebih gede karena sebagai mantan presiden. Nah, tapi di situ tuh pertanyaannya si Galin ada nih. Kim Plusnya ngapain? Iya, betul. Gimana nih Kim Plus lebih relevan gini loh. Daripada Pak Jokowi ke Jakarta, lebih baik dia ke Sumut yang udah pasti loh. Ada hubungan darah kan. Yang menarik kan tadi yang lu bilang lagi. Betul, mungkin. Berarti roadshow tuh Pak Jokowi. Itu dia. Jadi petugas apa nih? Petugas Kim Plus. Petugas netizen. Ya yang menarik lagi sebenarnya adalah bagaimana kemudian Jokowi ingin membranding sosok RK. Artinya kan ini ada kegagalan dari tim ses yang selama ini. Gitu. Itu yang krisis. Itu yang perlu menjadi kritik. Sebenarnya Jokowi saatnya langsung adalah mengkritik tim ses dari Ridho yang tidak mampu mendongkrak elektabilitasnya Ridho itu sendiri. Makanya sampai kemudian dia harus menjual. Kenapa? 2 kali dia mengatakan kenapa saya harus memilih Ridwan Kamil. Kenapa? Kata dia kan, dia jelaskan tuh karena rekam jejak dan juga latar belakang akademisnya dia. 2 kali dia menyampaikan itu. Kenapa saya mengatakan, sekali lagi saya katakan. Nah, ini penegasan yang sebenarnya dilakukan oleh Jokowi tidak lebih karena memang posisi RK sudah sangat terdesak ya. Sudah sangat terdesak. Kalau saya sebenarnya bukan karena sebatas RK saja, tapi juga ada faktor wakilnya. Wakilnya yang dianggap menggunakan isu-isu agama lah pada ranah publik gitu. Itu sebenarnya mempengaruhi elektabilitasnya siapa? Si RK Ridho ya, tim Ridho saat ini. Nah makanya itu kemudian coba lihat statementnya Pak Jokowi ya. Tidak ada menyinggung sedikit pun mengenai kenapa saya harus memilih Suswono, nggak ada tuh. Padahal kalau kita pikir-pikir ya mereka satu paket. Mana bisa dipisah antara Ridwan Kamil dengan Suswono, Pak Sus. Antara lupa atau memang. Tapi itu tadi yang menarik kan 2 kali dia nyampaikan. Itu biasanya kan itu
Pak Jokowi tuh kayaknya. Nah, kayak tadi kan misalnya 2 kali dia nyampaikan kayak kata si Jeff tadi. Iya. Bisa jadi itu simbolnya Pak Jokowi juga tuh. Jangan ke arah Darmaku juga ini. Malah ke 02. Dan maksudnya juga Plot kan twist ya. yang lebih unik ya dari antara ketiga, harusnya kan 3 nih. Ya. 3 yang bertarung ini yang condong itu cuman pasangan 1 sama 3 nih. Pasangan 2 nih nggak pernah nongol nih. Entah itu mau counter soal pernyataannya Siapa pasangan pun. 03 atau pasangan 01 nih, 02 kenapa nggak pernah nongol nih. Berbeda dia. Iya ya. Tagline-nya kan Tetap senyap ya. Iya. senyap. Beradab katanya. Jakarta aman. Iya. Ya itu dia, kembali lagi karena mengenai Jakarta ini ya nggak bisa juga dipungkiri bahwasanya peranan partai politik itu juga penting ya. Yes. Selain untuk soal administrasi pencalonan, tapi yang paling utama adalah sebenarnya mesin partai. Mesin partainya itu jalan atau enggak. Ternyata hari ini Jokowi bisa membuktikan bahwasanya mesin partai yang ada di Kim Plus itu tidak jalan, bos. Oh. Iya. Itu nggak jalan, bos. Itu pukulan telak sebenarnya. Terbukti kan? Iya. Dan itu beberapa daerah. Iya, di beberapa daerah. Beberapa malah. daerah juga. Nah, kalau di Jateng juga seperti itu, mesin partai koalisi juga nggak jalan. Karena kenapa? Ya semakin banyak entitas yang ada di dalam satu kubangan, ya semakin banyak juga konflik interestnya, Yes. gitu loh. Ya, dia bukan dari partai gua. Ngapain gua harus mendukung? Ya kan? Nah, ada hal lain yang sebenarnya di luar. Ya ini masih asumsi gue ya sebenarnya. Kenapa Gerindra secara khusus ya itu terkesan tidak all out ya Oke. untuk pencalonan Pilkada. Oh, termasuk RK secara khususnya RK, karena yang gue lihat fenomena yang biasanya menjadi gubernur Jakarta itu punya kans untuk nyapres. Ada kekhawatiran kayak gitu. Ada kekhawatiran seperti itu. Dan potensinya Kang Emil ke sana. Ya bisa saja, Bisa. karena mau gimana pun juga Kang Emil punya ADRT sendiri. Artinya dalam hal ini dia menginduk ke partai Golkar. Apapun perintah Golkar dia harus siap. Siap. Sedangkan Prabowo walaupun dia presiden, walaupun dia ketua umum, ini kan beda kamar, Pak. Beda. Nah, beda kamar gitu. Strateginya beda. Iya, pasti punya urusan dapur masing-masing. Nah, Kecuali Pak Prabowo kemarin masanya kader Gerindra langsung. betul. Makanya kayak ada dalam hati gue ya, kayaknya ini Pak Prabowo ini nggak mau memelihara anak macan gitu loh. Karena ini akan Kemarin ya. menjadi penghalang di 2029 nanti juga. Ya, kayak pengalaman kemarin ya, Abah Anies kan. Ya, itu dia. Dia dorong ternyata nyerang dia juga gitu. Betul. Yang Nah, bilangnya nggak ada janji politik gitu kan. nah justru sekarang yang menjadi kritikan adalah ketika kehadiran Jokowi mendukung RK semalam tuh. Yang tidak ada di posisi saat itu adalah dari malam itu nggak ada Pak Suswono-nya, Pak. Nggak biasa nongkrong itu soalnya. Iya. Tapi Gimana? Iya. Nongkrong kayaknya nggak bisa ya. ya kan gimana mau nongkrong ke situ ntar dibilang itu tempatnya kayak gini. Nah, pusing juga dia. Iya. Ya udahlah, Kang Emil aja lah. Oh, dianggap tempat apa nih? Iya. Tempat ladang. Ladang apa nih? Ya intinya padahal di situ sumber APBD besar loh. Iya kan industri Kan, kreatif. iya, industri kreatif, anak-anak muda pada nongkrong situ Nggak ada. sampai malam ya kan. Iya, nggak ada. Pak Suswono-nya kemana? Atau nggak usah Pak Suswono lah. Mungkin kalau gua salah, boleh dikasih masukan. Hampir tidak ada elit-elit PKS ada di situ, Pak. Iya betul. Makanya sebenarnya Pak Suswono ini sebenarnya adalah koalisi yang diinginkan atau enggak, gitu loh. Ya, Ya, atau dalam hal PKS diinginkan atau enggak sih? Iya, gitu loh. tapi kan secara Kok nggak nasional dikasih kan- peranan yang Nah. luas gitu loh. Atau jangan-jangan karena dikatakan ya PKS kan sudah ngisi penuh di legislatif di DPRD DKI. Jadi nggak usah terlalu banyak bergerak lah. tapi Tenang. kira-kira kopi yang dipesan Pak Jokowi apa dong? Kopi susu? Kayaknya bukan kopi semalam itu. Kayaknya bukan kopi itu semalam. Ya susu gitu ya? Iya bisa jadi. Nah, tapi itu tadi soal paket ya, kita ngomong Iya. paket berarti kan gubernur dan wakil gubernur. Memang ada indikasi yang membedakan pilkada kemarin dengan yang sekarang ini itu tidak ada chemistry. Ya, Dulu itu apa ya, setidak pernah bertemunya Agus Silvi, ingat nggak? iya ya. Betul. Itu aja
ada tuh hubungan semistri antara Partai Demokrat sama si Ibu Silvi. Yes. Karena Bu Silvi bagaimanapun juga dia juniornya Pak Foke. Iya. Yang mana Pak Foke waktu jadi gubernur juga ada campur tangannya dari Pak SBY gitu kan. Jadi ibaratnya dititipin lah. Iya. Dan satu paket tuh mereka kompak dan bahkan mendukung ke Anies Sandi juga mereka kompak gitu kan. Nggak yang mecah kemana-mana. Nah hari ini itu tadi tuh antara Pak RK sama Pak Suswono, ya kita khawatir juga kan, ketika nanti ada agenda tersendirinya RK untuk 2029 mungkin, sementara di Suswononya juga nggak dikasihkan peran, ya kasian juga kan. Unik benar pilkada Jakarta. Tetap menjadi poros Iya. Pilkada Jakarta ini ya. Buat nasional ya, menjadi gambaran lah peta politik buat secara nasional akhirnya. Ya, dan hati-hati juga PKS, kita melihat ya basis PKS terbesar itu adalah basis identitas ya. Oh ya. Identitas itu terbesar. Dan hari ini kelompok identitas itu terbagi ke dua kamar. Ada yang mendukung ke Suswono, yang loyalis PKS, dan ada juga yang memang simpatisan PKS itu yang kemudian mengalihkan dukungannya ke Pramono Anung karena dalam hal ini ada sosok sosok Anies yang secara terang-terangan mendukung programnya Pramono. Nah, ketika kelompok identitas ini terpecah dua, sebenarnya yang dirugikan ini adalah PKS juga, Pak. Iya, betul. PKS juga. Makanya ini gue pikirnya pasti akan ada evaluasi total secara khusus untuk di Jakarta soal elektoral mereka nanti di 2029 karena basis mereka yang terbesar itu identitas udah mulai pecah. Nanti apalagi plus ada partai perubahan katanya, ada partai perubahan. Ini nanti juga akan berdampak kepada elektabilitas partai. Partai Perubahan yang gua nggak tahu nih, katanya kemarin nggak terima tuh jubirnya Anies dijadikan fotonya Anies di dalam deklarasi partai tersebut. Nah itu juga akan mempengaruhi. Nah kalau dipikir-pikir ya, gua nggak tahu, ini kembali lagi ini soal opini aja karena gua bukan di lingkaran elit. Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya ada semacam skema besar dan kemudian dua-duanya berhasil. Yes. Dua-duanya mana nih? Dua-duanya. Gini, yang pertama skema adalah tidak memasukkan Anies ke dalam klausul untuk pencalonan. Iya. Oke. Jangan masuk kontestasi, nggak masuk. betul. Itu berhasil. Skema yang kedua adalah menipiskan peran dari partai PKS. Nah hal ini elektoralnya kan terbagi dua, antara ke kamar 01 atau ke kamar 03. Atau juga 02 juga nih. Atau bisa juga 02 ya. Tapi yang menjadi poinnya adalah ada semacam persekongkolan untuk kemudian mengurangi peranan dari kelompok identitas yang kemarin sangat dominan di 2017, 2016 ya, waktu pencalonan Anies gitu loh. Itu kan kelompok-kelompok yang memang dulu sangat dominan gitu. Hari ini justru mereka itu terbagi, terpecah. Nah, inilah yang menjadi rebutan oleh 01 maupun 03. Itu dia. Ya kan, bagi yang nasionalis Tulen mungkin akan mendukung ke 03, nasionalis yang Tulen juga masih sebagian juga ada yang ke 01. Nah, semua terbagi ya. Semua terbagi. Nah, kembali lagi soal apa yang dikatakan Bung Ibeng, soal chemistry, memang kayaknya antara 01 nih, RK itu kayaknya belum dapat nih chemistry mereka ya. Padahal yang minta PKS untuk dijadikan RK sendiri itu sendiri yang minta pasangan Towago. Betul. Mungkin gagal move on Pak RK. Padahal, nah, ya, mungkin ya. Salah satunya kan sebetulnya ada mantan gubernur Jawa Barat kan Aher juga nih. Sekarang dari Komisi 1 DPR. Itu juga fokus beliau ini lebih memang ke Jawa Barat maksudnya. Walaupun sebetulnya kalau dari karirnya Pak Aher, Kang Aher, itu kan beliau juga emang udah lama juga di Kebun Sirih, DPRD Jakarta, dan harusnya dia juga tahu tuh peta Jakarta nih kan. Nah itu ya yang ada pertanyaan juga tuh, kenapa sampai hari ini Pak Suswono sendiri kayak kurang ngangkat gitu, atau memang perannya beliau ini dipasang supaya tidak terlalu mendominasi dari si sosok RK gitu, kan bisa juga. Ya, terlebih itu tadi ya, kalau misalkan dibilang PKS memang mayoritas juga di DPRD DKI, seharusnya mesin partai jalan juga. Seharusnya ya. Kenapa ini tuh kayak antara mau nggak mau sih memang PKS. Bisa jadi mungkin dari kelompok PKS sendiri mau total ke Ridwan Kamil kalau nggak ada cawe-cawe Jokowi, ya kan bisa juga nih. Ya kan? Tapi ternyata Ridwan Kamil lebih sering
curhatnya ke Pak Jokowi. Ya, itu dia. Makanya akan menjadi evaluasi juga bagi mereka kan strategi PKS ya. Yang kita tahu kan PKS sangat anti terhadap Jokowi. Satu Nah, itu. dengan dukungan Jokowi terhadap RK ini akan mempengaruhi harmonisasi di internal nggak? Oh. Ya kan? Dugaan gue sih sebenarnya pasti mempengaruhi karena kita yang udah lama-lama kampanye, kita yang bikin baliho di mana-mana, kita yang nyusun strategi, kita susun semua materi-materi debat. Pada akhirnya peranan kita kalah coy sama satu orang gitu. Betul. Atau juga fokusnya PKS ini bukan di Jakarta tembakannya, yaitu di Jawa Barat. Jawa Barat pasti bisa tetap, juga kan. tetap di situ fokus. Cuman all in di Jawa Barat. Cuman itu tadi jangan-jangan di beberapa WAG-nya yang PKS sendiri ada Pak Anies mungkin lu grup ya. masih ada Jokowi mungkin nggak bagian dari itu, mereka nggak nyaman kan. Bisa jadi Bisa jadi. ya tinggal gimana lah. Iya, tinggal gimana kan kita. Kuncinya Jokowi hari ini masih eksis. Jokowi masih bisa diterima oleh kelompok milenial, kelompok Gen Z, ya kan. Kalau dalam teori komunikasi politik itu namanya dia ini sebagai sosok opinion leader. Iya. Dia tidak merepresentasikan dari partai, dia tidak merepresentasikan Pemain dari bebas lah ya. Iya, dari suku tertentu. Tapi ketika dia apa ya istilahnya mengucapkan sesuatu dukungan terhadap calon tertentu, nanti akan banyak mengikuti. Nah, dugaan gue sebenarnya Pilkada DKI Jakarta ini kayaknya 2 putaran. Begitu. Kayaknya 2 putaran. Nah, ini yang menarik. Jadi buat Pak Jokowi juga nggak usah khawatir, kalau ada apa-apa bisa lapor Mas Wapres. Oh iya benar, ada lapor. Kalau ada kecurangan laporan. Oke. Oke. Nah,